biar dapat hikmahnya, biar masuk ke rasa cintanya ke Nabi. Baik, itu yang kedua. Fardu wudu yang kedua atau rukun wudu yang kedua, mencuci wajah. Sudah. Yang ketiga, perhatikan lagi, wa ghaslul yadaini ilal mirfaqaini, mencuci kedua tangan sampai kedua siku. Nah, kedua siku itu mana siku? Hati-hati, ini saya buka aja biar tahu sedikit. Ingat, jangan cuci sampai di sini. Lebihkan. Lebih, karena pertemuan antara dua tulang itu, ada dua tulang tuh, itu masih dianggap siku. Jadi lebihkan. Lebihkan sampai di sini. Ustaz, bagaimana kalau orang yang nggak punya lengan? Apa yang mau dicuci? Ini orang nggak punya tangan, apa yang mau dicuci? Boleh dia tidak mencuci? Tidak, dicuci yang tersisa dari yang lengan dia. Kalau potong di sini ya cuci. Kalau potong di sini, cuci yang di sini. Ujungnya cuci. Jadi kalau dia sudah tidak punya lengan, yang tersisa itu yang dicuci. Nah, yang tersisa itu. Kalau potong di sini, cuci yang bagian ini. Kalau potong sini, cuci bagian di sini. Puntung di sini, cuci bagian di sini. Kalau puntungnya begini, apalagi ini cuci. Udah habis semua. Badannya kepotong, mungkin orangnya udah nggak ada itu. Nah, itu mengada-ngada saja itu biasanya itu. Nah, ada juga orang bertanya begitu, Ustaz, kalau potongnya begini, ente mengada-ngada. Belum pernah saya lihat ada orang begitu. Ada juga orang yang mengada-ngada begitu, ada juga. Karena ada orang bertanya untuk tahu, ada orang bertanya untuk enak. Kita yang susah. Dia bertanya untuk enak, kita yang jawab yang susah. Sengaja nyusahin orang yang ditanya emang. Itu coba-coba itu yang bahaya betul tuh, pertanyaan yang coba-coba itu. Itu kurang adab itu. Nah, jadi untuk menjawab orang begitu harus diajarkan adabnya dulu. Ada Ustaz begitu. Ya, saya cerita karena ada. Kalau nggak ada, mana ada saya cerita? Karena ada lah maka saya cerita. Siapa orangnya, katakanlah saja hamba Allah. Begitu ya. Mencuci bagian kedua tangan sampai dengan siku. Nah, kalau dia tidak punya tangan, lengannya itu sudah putus, maka yang dicuci itu adalah yang tersisa. Ya. Nah, dicuci itu. Cuci. Ya. Ustaz, bagaimana dia mencuci? Nah, perbedaan dalam mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i, kalau dalam mazhab Syafi'i asal airnya sampai, itu sudah cukup. Airnya sampai, sudah cukup. Bagaimana airnya sampai? Tuang saja. Udah cukup. Yang penting sampai. Tapi nggak bisa dalam mazhab Maliki. Maliki itu harus pakai dalkun, digosok. Jadi kalau kita cuci, perhatikan. Kita cuci tangan tuh, itu rukun. Dalam mazhab Maliki rukun. Kalau tidak digosok, tidak sah wudunya. Sedangkan di dalam mazhab Syafi'i, dalkun itu sunnah. Bagaimana ngelakuinnya? Ambil aja sunnah-sunnahnya sekalian. Jangan cuma nanti ambil keran. Ada yang begitu? Ambil sunnah-sunnahnya. Ada juga yang begitu ya? Nah, ambil sunnah-sunnahnya. Untuk apa ambil sunnahnya? Biar kita keluar dari perbedaan pendapat ulama. Toh dalam mazhab Syafi'i juga hukumnya sunnah, wajibnya dapat, sunnah dapat. Gitu. Ya. Nah, cuma kalau dalam mazhab Maliki, kalau enggak dalkon, cuma nanti tiba-tiba di masjid datang orang tuh. Di keran. Kalau kita lihat udah basah semuanya, ya, sudah basah semuanya, sudah hukumnya sah. Paham ya? Sah. Bagaimana dengan kuku? Kuku yang panjang itu kan nggak nyampe air. Masukkan air ke dalam kuku itu. Kalau dalam mazhab Maliki wajib dibersihkan sampai tai-tai yang hitam-hitamnya itu bersih. Kalau nggak sah. Mazhab Maliki itu. Kalau mazhab Syafi'i, airnya asal sampai ke dalam sudah sah. Sampaikan. Jadi kalau yang panjang-panjang kukunya, hati-hati itu. Kalau nggak sampai airnya, nggak basuh, nggak sah. Hati-hati itu. Masukkan ke dalam ujung-ujung tuh. Hati-hati kalau berwudu. Maka berwudu itu nggak main-main. Ada hadis, saya lupa matannya, kira-kira maknanya begini. Orang yang menyempurnakan wudu
yang menyempurnakan wudu, maka diampuni oleh Allah dosa sebelum dan sesudahnya. Bayangkan kalau kita wudu dari duhur ke asar, itu semua dosa kita antara asar dan wudu itu diampuni oleh Allah. Selama dosanya bukan dosa besar. Ya kalau nyuri punya orang ya balikin dulu baru diampuni. Tapi kalau misalkan dosa-dosa kecil itu bisa runtuh dengan wudu. Itu belum sholat, baru wudu doang. Subhanallah, maka sempurnakan. Di sini ada hadis yang saya alhamdulillah senang betul. Dulu ketika saya belajar Bulughul Maram ini salah satu hadis yang kita diwajibkan untuk menghafal. Karena ini hadisnya penting. Bentar saya cari hadisnya. Karena saya lupa nomor-nomornya, udah tidak hafal nomor-nomornya. Ini penyempurnaan wudhu nih. Ada hadis dari Abu Dawud dan Nasa'i. Diriwayatkan dari Anas bin Malik. Nah, teman-teman kalau mau catat tuh, nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan ada apa-apa kan jadi tahu. Ini ada dua hadis, coba perhatikan. Pertama hadis dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, Anas Malik berkata, Ra'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat rajulan, laki-laki, wa fi qadamihi, sedangkan di kakinya mithlud dhufri, seperti kuku, sebesar kuku. Lam yusibhul ma, yang tidak terkena air. Sedikit sekali kan? Kecil sekali yang tidak terkena air. Apa kata Rasulullah? Faqal, Rasulullah bersabda, irji', kembalilah hai fulan, fa ahsin wudu'aka, maka perbaikilah wudu'mu. Itu hadis yang pertama. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Anas bin Malik. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, ma minkum min ahadin, tidaklah salah seorang di antara kalian yatawaddau, berwudu, fayusbighul wudu'a, dia menyempurnakan wudunya. Wudu tapi disempurnakan. Sempurnakannya tidak ada bagian yang tidak basah. Semuanya disempurnakan wudunya. Thumma yaqul, lalu dia berkata setelah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Illa, kecuali, futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, dibukakan untuknya pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia boleh masuk dari pintu manapun dia suka. Lagi. Ini hadis Muslim diriwayatkan dari Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tidak ada satupun orang yang berwudu lalu dia itu bergoyang juga kayaknya. Oh, lanya ini. Ayo ambil wudu dulu. Ini lagi ngomong buat wudu. Cepat-cepat ambil wudu. Jangan lupa baca doa ini biar dibuka pintu surga 8. Tidaklah seseorang yang berwudu dia menyempurnakan wudunya lalu dia baca doa tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, kecuali Allah bukakan untuk dirinya 8 pintu surga sekaligus. Yadkhulu min ayyiha sya, dia boleh masuk dari pintu manapun yang dia suka. Bayangkan kalau orang hidup itu nggak pernah nggak berwudu, badannya selalu berwudu, dalam kondisi dia sholat nggak sholat berwudu terus. Kalau kita kan habis sholat jam 8 nggak sholat nggak wudu lagi, nggak apa-apa, bisa wudu terus. Nah, Wat-Tirmidzi wazad, dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi, tapi ada tambahan dalam riwayat Imam Tirmidzi. Apa tambahannya? Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang bertobat kepadamu dan jadikan aku daripada orang yang bersuci. Jadi doa yang dibaca,
Sempurnakan dulu wuduknya. Setelah disempurnakan wuduknya, kita baca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kalau itu dilakukan setiap waktu, Allah buka pintu 8 itu. Itu surga yang 8. Boleh pilih masuk dari pintu mana saja, suka-suka Anda. Itu jaminan Rasulullah. Hadis riwayat Muslim dari Umar bin Al-Khattab. Itu baru wudhu, belum sholat lagi. Bayangkan kalau sempurna wudhu, sempurna sholat. Nggak ada jin yang berada dekat sama dia. Bergetar lutut jin itu kalau mau dekat sama dia. Kenapa? Karena dia sangat taat kepada Allah. Orang berwudhu saja kelebihannya diberikan oleh Allah sebesar itu. Apalagi kalau kemudian dibarengi dengan sholat yang sempurna. Semoga kita termasuk orang yang menyempurnakan wudhu dan sholat. Amin ya rabbal alamin. Nah, makanya perlu ilmu. Nah, perlu ilmu. Jadi sudah jelas sampai di sini. Kalau misalkan kita mencuci kedua tangan, maka kita cuci sampai dengan siku, lebihkan dari batasan yang bertemunya dua tulang. Lebihkan. Kenapa? Karena kita khawatir tidak sampai wudhu menutupi semuanya. Lebihkan. Kalau putus, bagi ada saudara kita yang mungkin kecelakaan putus lengannya, cuci yang bagian sisa. Putus lagi di atasnya, cuci lagi bagian atasnya. Sudah? Itu sudah dianggap mencuci tangan. Nah, digosok atau tidak? Sunnahnya kita gosok. Berbeda dengan mazhab Maliki yang memandangnya wajib. Maka kalau mazhab Syafi'i sah sampai airnya walaupun cuma diguyur, sah. Walaupun cuma sah hukumnya. Nah, di dalam karena hukum dalam mazhab Syafi'i wusulil ma'i ilal a'dha, sampainya air kepada anggota wudu yang dicuci. Itu saja. Bisa dipahami sampai di sini? Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Yang ketiga, apa keempat? Keempat. Wa mashu ba'dhir ra'si, membasuh sebagian kepala. Itu yang keempat. Membasuh sebagian kepala. Hukum membasuh sebagian kepala dalam mazhab Syafi'i sama dengan mashu ba'dhi sya'ri, membasuh sebagian rambut. Itu sama itu. Kenapa disamakan rambut dengan kepala dalam mazhab Syafi'i? Karena rambut dengan kepala itu dua yang bersatu. Makanya nenek kita di kampung-kampung dulu tuh kalau wudu dalam mazhab Syafi'i itu ngangkat jilbab dikit gini. Asal kena rambut tuh. Ada? Biar dia nggak buka jilbab. Pernah lihat? Pernah lihat? Oh, bukan saya aja yang lihat ya. Ramai kita yang lihatnya ya. Ya. Dan nggak mesti dibasuh dengan tangan. Yang penting dibasuh kan? Nggak mesti harus pakai tangan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi tidak dengan mazhab yang lain. Dengan mazhab yang lain seperti mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi 1/4 kepala. Kalau sampai ke 1/4 kepala tuh kira-kira gimana? Di sini ya. Sini ya. Kalau mazhab Maliki seluruh kepala. Itu dipakai Muhammadiyah. Itu seluruh kepala. Kalau Hambali kepala dengan telinga. Itu Hambali. Nah, itu Hambali itu. Kalau Maliki kepala saja. Nah, itu Maliki. Semuanya ada dalil. Semuanya ada dalam mazhab Syafi'i yang sedikit begini wajib. Yang seluruh kepala sunnah. Kalau ngelakuin sunnah dapat wajib, ngelakuin wajib nggak dapat sunnah. Saya ulangi, penting. Dalam mazhab Syafi'i, cuci sebagian kepala atau sebagian rambut hukumnya wajib. Kalau dibasuh seluruh kepala atau seluruh rambut dari depan sampai ke belakang habis nih, hukumnya Kalau melakukan sunnah dapat yang wajib, melakukan yang wajib dapat Saya sarankan cuci semua kepala, biar dapat wajib dan sunnah. Cuma dalam mazhab Syafi'i dipisahkan rambut dengan telinga. Nah, dipisahkan rambut. Telinga ini hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hambali hukumnya sunnah. Dalam mazhab Maliki hukumnya sunnah. Yang wajib dalam mazhab Hambali.
Karena Hambali menganggap telinga dengan kepala satu kesatuan, seperti rambut dengan kepala. Makanya kenapa tadi dicucinya begini? Hambali, mazhab Hambali. Kenapa Ustaz cerita semuanya? Pusing kami mendengar semuanya Ustaz. Biar tahu nanti kalau melihat yang model-model begitu, mana rujukannya? Semua pakai dalil. Cuma kalau kita bahas satu dalil-dalil ini, bisa subuh kita selesai. Ini banyak betul dalilnya. Ini saya baca beberapa dalil aja biar teman-teman gak bingung. Ya, saya bilang biar teman-teman tahu. Tapi dengan saya jelaskan mazhab-mazhab tadi, teman-teman tahu. Nah, teman-teman pakai yang mana? Mazhab apa, Haris? Mazhabnya apa? Mazhab sendiri bukan? Wah, mazhabnya apa? Syafi'i. Berarti begitu. Cuci aja semuanya. Cuci semua. Ingat, mencuci semua ya harus kena semua. Bagusnya pakai dua begini. Pakai dua tangan. Oke? Bawa ke belakang tuh. Biar basah semuanya. Boleh dibawa lagi ke depan. Karena ada hadis yang mengatakan Rasulullah membawa ke belakang lalu membawa lagi ke depan. Boleh pakai dua-duanya. Tapi Ustaz, kalau lihat ada orang Syafi'i begini apa? Ngambil yang wajib. Kalau ada lihat orang Syafi'i sampai ke belakang, sunnah dan wajib. Jadi nggak perlu diperdebatkan. Kalau kita belajar kan jadi enak kan menghukumnya kan. Kita ngelihat orang itu salah wudunya. Kenapa dia wajib saja? Mazhabnya Syafi'i. Ustaz, itu Syafi'i juga. Kenapa sampai ke belakang? Itu wajib wa sunnah. Enak kita mengambil putusannya. Sehingga kita tidak ribut-ribut. Makanya ada ulama satu orang mengatakan, kalau kita belajar 4 mazhab dan banyak pendapat para ulama, maka sedikit kita menyalahkan orang lain. Orang yang suka-suka nyalahkan itu belajarnya itu aja. 2 kitab dia belajar. Salah 100 kitab. Yang 100 kitab nggak pernah nyalahin yang 2 kitab. Yang 2 kitab nyalahin 100 kitab. Ini yang jadi masalah. Maka kemudian harus ada adab. Apa adabnya? Semakin tinggi ilmu kita harus semacam padi. Apa itu padi? Semakin berisi semakin menunduk. Padi kalau kering tegak dia berdiri lurus nih, membusungkan dada. Tapi begitu dia berisi, malu dia. Nah, itulah orang berilmu. Kalau makin berilmu makin membusungkan dada, itu fitness namanya. Bukan orang ahli fikih, tapi orang fitness. Orang fitness itu busung dadanya. Nah, ini saya baca beberapa hadis ke teman-teman supaya teman-teman itu paham. Kenapa cuci satu kepala ya? Pertama saya baca hadis dari Utsman bin Affan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anna Utsmana da'a biwudu'in. Sesungguhnya Utsman melakukan wudu. Fa ghassala kaffaihi 3 marat. Mencuci telapak tangannya 3 kali. Ini yang sunnah ini. Sunnah ya. Thumma tamatmadha, kemudian berkumur-kumur. Wastansyaqa wastanthar, memasukkan air ke telinga lalu menghembuskannya, mengeluarkannya. Thumma ghassala wajhahu 3 marat, kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Thumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3 marat, kemudian mencuci tangan kanannya sampai ke siku 3 kali. Thumma al-yusra mithla dzalika, kemudian yang kiri juga sama seperti itu, 3 kali sampai siku. Thumma masaha bi ra'sihi, kemudian mencuci kepalanya. Sudah bilang begitu aja, enggak ada bilang 3 kali, 2 kali, 1 kali, enggak. Mencuci kepalanya. Thumma ghassala rijlahu al-yumna ila al-ka'baini 3 marrat, kemudian mencuci kaki kanannya sampai mata kaki 3 kali. Apa yang lebih itu, apa yang di kaki itu, apa mata kaki? Tumit apa mata kaki? Kalau tumit di bawah ya, mata kaki, betul. Mata kaki itu yang ada lebih. Maaf, saya nampak aja, nanti takut salah. Saya takut sekali, bukan saya ini. Nah, ini mata kaki ini. Nah, ini yang besar-besar ini mata kaki ini. Kalau ini tumit. Betul ya? Nah, ini biar kita paham. Kenapa perlu diperlihatkan seperti itu? Biar kita tidak salah paham dalam menentukan hukum. Karena dulu pernah kebolak-balik mana mata kaki, mana tumit. Mata kaki dimasuk tumit, tumit dimasuk mata kaki. Nah, nanti takutnya salah. Nah, karena ilmu itu kalau kita salah nanti salah praktek kan. Tsummal yusra mithla dzalika, kemudian kaki kiri juga seperti itu. Tsumma qala, lalu kemudian Utsman bin Affan berkata, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudu'i hadza, berwudu dengan wuduku yang seperti ini. Itu kata Utsman. Mana lagi dalil hadisnya? Dari Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib
ketika menceritakan tentang sifat wudhu Nabi. Ali berkata, wa masaha bi ra'sihi wahidatan, mencuci kepalanya satu kali. Nah, bagaimana satu kali dicuci itu? Bahkan Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini innahu asahhu syai'in fil bab. Ini hadis yang paling sahih dalam bab ini. Hadis yang paling sahih dalam bab ini. Ada lagi hadis yang lain disebutkan oleh Abdullah bin Zaid bin Asim. Beliau berkata, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbar. Rasulullah mencuci kepalanya dengan kedua tangannya, membawa ke belakang lalu mengembalikan ke depan. Nah, itu pada mazhab Syafi'i namanya sunnah.